bersukacita karena Dia Allah kita dahsyat dan luar biasa. Mari kita sama-sama menyerukan namanya. Haleluya. Segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Allah kita. Haleluya. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah jiwa kami senantiasa hanya memuji-muji Engkau, mengagungkan nama-Mu di sepanjang hidup kami, dan memberikan korban syukur kepada Engkau. Sebab perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib, dan itu nyata atas kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan namanya. Kau tetap Allah walau dunia sebuah
tak tergoyahkan, kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap
Shikarabatakana moya rabatakana maya rabashikarabala rabalaya rabalaya rabalaya. Hallelujah. Ya rabashikitikana moya rabatakana ma. Ya rabashi. Moya rabaya raba, haleluya. Ya rabatakana moya raba shekete karabala ya rabala ya rabala ya rabala ya. Kutakana moya raba shekaratakana mo. Kia rabatakana ma ya raba shekaratakana ma ya rabala ya raba. Shikarabala ya rabala 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 ya. Shikaraba ba 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 ba. Shikarabala ya rabala 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 ya rabala. Ya rabase ya rabashe katakana maya rabatakana maya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya. Kurabase ketekara ba 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 ba. Sebab kau besar Tuhan, kau luar biasa, perbuatanmu ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Shikarabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Sebab kau dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Perbuatan tanganmu. Haleluya. Shikarabalaya rabalaya 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 rabalaya. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Shikarabalaya rabalaya 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 rabalaya. Shikarabalaya rabalaya 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 rabalaya. Shikarabalaya rabalaya 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 rabalaya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sukacita. Saya percaya meskipun kita mengikuti ibadah setiap minggu melalui online, melalui berbagai channel yang ada, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan sebagai satu-satunya channel yang bisa memberikan jaminan kelegaan, bisa memberikan jaminan kelepasan buat kita. Amin. Kita akan baca dari Kitab Roma 1 ayat 16. Kita akan baca bersama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah pembacaan kita dari Kitab Roma 1 ayat 16-17 yang menyatakan bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Karena Injil dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Tuhan yang dinyatakan bahwa kita semua orang percaya akan memperoleh keselamatan pada saat kita mempercayakan, pada saat kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh Injil kepada kita. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam masa-masa paceklik. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa yang setiap orang merasakan hal yang sama, yaitu merasakan kesusahan. Semua orang merasakan susah untuk bekerja, susah untuk mencari nafkah. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hidup kita walaupun tantangan besar di depan mata kita. Kita dapat menyelaraskan pola pikir kita dapat menyelaraskan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Injil sudah katakan. Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini tentunya mempunyai tantangan, mempunyai hambatan, mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Dan setiap orang yang ada itu pasti berbeda-beda masalah yang sedang dihadapinya. Sebagai orang percaya, tantangan terbesar buat kita adalah realita kehidupan kita sendiri. Realita seperti apa? Itu menjadi tantangan terbesar bagi setiap kita orang percaya, yaitu realita kehidupan kita sendiri. Pada saat kita mempunyai tantangan, pada saat kita mempunyai masalah, pada saat kita diperhadapkan oleh suatu persoalan yang besar, yang secara kacamata kita sudah tidak bisa untuk mengerjakannya, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelesaikannya. Kita dituntut untuk kita bisa berkata, Tuhan kau baik, Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau sanggup menyelesaikan setiap masalahku. Kita bisa dengan mudah mengatakan seperti itu. Kita bisa dengan mudah untuk berkata, Tuhan kau baik, Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Tetapi realita yang kita hadapi apa? Apakah sesuai dengan apa kita perbincangkan? Apakah sesuai dengan apa kita perkatakan? Pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan begitu kuat melingkupi kita. Kita merasakan hadirat Tuhan itu menjamah hidup kita. Pada saat kita sedang berdoa, kita melangkah keluar dari kamar doa, kita melangkah keluar dari kamar tempat kita berdoa, kita melihat kembali kehidupan yang nyata di hadapan kita. Masalah itu tetap ada di depan mata kita. Itulah realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah realita kehidupan yang sebenarnya sebagai orang percaya.
Di satu sisi kita bisa berkata Tuhan Engkau baik, di satu sisi kita bisa berkata Tuhan Engkau luar biasa. Tetapi di sisi lain kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, kita belum mendapatkan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belum merasakan hadirat Tuhan, kita belum merasakan jawaban atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Realita kehidupan itu ada di depan mata kita. Realita kehidupan itulah yang ada di depan setiap orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tantangan terbesar iman kita sebagai orang percaya adalah realita kehidupan kita. Itu menjadi tantangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Realita kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita harus bisa bersikap pada saat realita kehidupan yang kita hadapi, pada saat realita kenyataan yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan ada realita yang seperti itu, realita kehidupan kita yang seperti itu, kalau kita berpikiran secara positif, kalau kita bisa berpikiran secara baik, semuanya itu akan bisa membesar kapasitas iman kita. Realita kehidupan yang seperti itu bisa memperbesar kapasitas iman kita. Loh, kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang pelajar pada saat mereka akan menghadapi kenaikan kelas, seorang mahasiswa pada saat mereka akan menghadapi kenaikan tingkat, menghadapi peralihan semester, mereka akan diperhadapkan pada suatu ujian. Ujian itu bisa berupa ujian tertulis, bisa ujian praktek, atau mungkin juga bisa ujian wawancara. Lalu selama ini mereka belajar, seorang mentor, seorang guru, seorang dosen akan memperhatikan mereka, akan memberitahukan kesulitan yang mereka hadapi, akan memberitahukan bagaimana mereka memecahkan masalah dari setiap persoalan yang ada di dalam setiap pelajaran mereka. Tetapi pada saat ujian, seorang guru, seorang dosen, seorang mentor akan diam pada saat anak didiknya mengerjakan ujian. Mereka seolah-olah tidak tahu apa jawabannya. Mereka tidak mau memberitahu apa jawaban dari setiap persoalan, dari setiap soal yang dikerjakan oleh para mahasiswa, oleh para muridnya. Demikian juga realita kehidupan kita. Kehidupan kita berjalan sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai kita menutupkan mata. Kita tidak akan lepas dari yang namanya persoalan. Kita tidak akan lepas dari namanya permasalahan. Kita tidak akan lepas dari namanya pergumulan hidup kita. Dan itulah ujian hidup kita yang dipergunakan supaya kita bisa naik tingkat, supaya kita bisa mencapai tingkat selanjutnya yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dengan adanya ujian hidup itu, iman kita akan diperbesar, kapasitas iman kita akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Pada saat kita menghadapi ujian, pada saat kita menghadapi persoalan hidup kita, pada saat kita mengalami pergumulan kita, itulah ujian hidup kita. Kita sering berdoa minta tolong kepada Tuhan. Kita sering berdoa meminta bantuan dari Tuhan untuk supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Karena kita pada saat menghadapinya kita merasa lelah. Tapi apa yang kita dapatkan? Seolah-olah Tuhan itu diam. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab permasalahan kita. Seolah-olah Tuhan menjadi individu yang cuek akan keberadaan kita. Sama seperti guru tadi. Tetapi kita lihat ending apa yang dicapai oleh seorang pelajar pada saat dia telah menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya, telah menyelesaikan setiap persoalan, menyelesaikan setiap ujian yang dia harus dikerjakannya. Dia mengalami naik tingkat, dia mengalami kelulusan, dia mengalami suatu perpindahan dari level biasa menuju level setingkat di atasnya. Demikian juga dengan kita.
Pada saat kita lulus dari setiap ujian yang sedang kita hadapi, ujian hidup yang sedang kita hadapi, pada saat itulah kita akan mengalami yang namanya lulus dari setiap permasalahan kita. Level kita akan menjadi semakin naik, menuju ke arah level selanjutnya. Level kita, level kehidupan kita, level iman kita akan diperbesar dan kita akan menuju level selanjutnya, menuju level yang semakin tinggi. Itulah hasil dari namanya ujian di dalam realita kehidupan kita. Sekarang mari kita renungkan apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini, apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ke belakang ini. Kita coba kita renungkan. Persoalan ekonomi, semua orang mengalami. Persoalan pekerjaan, semua orang pun mengalami hal yang sama. Bisnis kita menurun, usaha kita menurun, modal kita menipis. Kita cuma bisa berkata, sekarang ini saya cuma bisa bertahan hidup. Kalau engkau merasakan hal itu, dan engkau saat ini berada dalam posisi sebagai orang percaya, kabar baik buat saudara. Saudara sedang mengalami yang namanya ujian. Saudara sedang mengalami yang namanya ujian untuk saudara naik tingkat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat 4 mengatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 3 katakan, saya ulang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi dengan ujian, iman kita akan diperbesar kapasitasnya, dan dengan ujian kita akan bisa memperoleh yang namanya ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Dalam hal kita menghadapi ujian, kita bisa tekun dalam menghadapi setiap persoalan. Kita bisa diperhadapkan menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, orang yang selalu berpikiran secara positif pada saat dia bisa lulus dari ujian yang dihadapinya. Jadi, kalau pada saat ini kita menghadapi ujian, kalau pada saat ini kita sedang menghadapi persoalan, dan itu merupakan ujian dalam hidup kita, realita kehidupan kita, bersabarlah. Kenapa? Karena ada maksud yang Tuhan rencanakan di balik semuanya itu. Karena ada suatu tujuan di balik semuanya itu, yaitu ujian kesabaran buat kita. Dan Tuhan mengharapkan kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang sabar di dalam Tuhan, dan menjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Percayalah, kalau saat ini engkau menghadapi ujian, engkau masih disayang Tuhan. Kalau hidupmu saat ini belum mengalami perubahan yang drastis, atau saat ini engkau masih merasakan hal-hal yang pahit dirasakan, percayalah, Tuhan masih menyayangimu. Kalau saat ini engkau merasa Tuhan seolah-olah diam, Tuhan seolah-olah cuek dengan keadaanmu, percayalah, Tuhan masih mempercayai hidupmu. Tuhan masih menyayangi hidupmu. Tuhan ingin kau naik kelas, Tuhan ingin kau naik level, Tuhan ingin kapasitas imanmu diperbesar.
Tuhan ingin engkau tampil sebagai seorang pemenang. Mari bersama-sama dengan saya katakan, hidup kita bukan hidup yang lama lagi. Hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup kita adalah hidup yang diperbarui di dalam Tuhan. Amin. Ujian kita saat ini itu akan menentukan kita akan tampil seperti apa besok hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas, supaya kita bisa lulus dari ujian hidup kita, supaya kita bisa menghadapi realita kehidupan kita, menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Kuncinya cuma satu, yaitu kita tetap ke langit dan percaya di sana ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan, dan ada Tuhan. Kuncinya cuma satu, yaitu engkau percaya bahwa ada Tuhan. Engkau tidak sendiri dalam menghadapi persoalanmu. Engkau tidak sendiri menghadapi setiap ujian hidupmu. Engkau tidak sendiri dalam menghadapi setiap permasalahanmu. Karena ada Tuhan yang berada di atasmu, ada Tuhan yang berada di depanmu, ada Tuhan yang berada di samping kanan kirimu, ada Tuhan yang berada di belakangmu. Ya, ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dalam Injil Matius 6 ayat 34 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari esok itu ada kesusahan sendiri. Injil jelas katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Janganlah khawatir akan hari esok. Jadi Tuhan menegaskan. Jadi firman Tuhan tegaskan pada saat ini. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan penyelesaian masalahmu. Jangan khawatir apa yang menjadi persoalanmu. Jangan khawatir akan apa yang akan kamu hadapi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ayat 33 dalam Injil Matius katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau punya masalah, lihat ada Tuhan. Ada Tuhan menopang hidupmu. Ada Tuhan menyertai hidupmu. Ada Tuhan menjaga engkau. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tetapi Bapak, permasalahan saya tidak selesai. Permasalahan saya tidak selesai. Bahkan semakin parah yang saya hadapi. Itu cerita hati kita. Firman Tuhan katakan, kau tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, gak mungkin Tuhan cuma bilang jangan khawatir. Pasti Tuhan akan sediakan jawaban. Pasti Tuhan akan sediakan kunci jawaban atas setiap permasalahanmu. Dalam Mazmur katakan, pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, gada Tuhan dan tokat Tuhan itu selalu menjaga kita. Tuhan meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Aku akan menyertai kau dimanapun kau berada, janji Tuhan. Aku akan menyertai kau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu Tuhan yang bilang. Jadi jangan khawatir. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita nggak boleh khawatir. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam 1 Tesalonika 5 jelas 3 hal yang harus dilakukan pada saat kita menghadapi ujian, yaitu kita tetap harus senantiasa bersukacita. Kita senantiasa harus bersukacita. Bersukacita berarti pikiran kita selalu diliputi hal-hal yang positif, sehingga kita dapat memandang segala sesuatu yang ada di depan mata kita dengan pola pikir yang baik, dengan cara berpikir yang positif, dan kita selalu bisa melihat ada kesempatan di balik setiap persoalan, ada kesempatan di balik setiap pergumulan hidup kita, dan selalu ada jalan karena kita selalu bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Yang kedua adalah kita senantiasa berdoa. Kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Tuhan, karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Kita akan mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu memberikan ketenangan dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera buat kita, sehingga kita akan bisa menghadapi setiap persoalan hidup kita dengan sukacita pada saat kita berdoa. Yang sangat berat untuk kita lakukan adalah mengucap syukurlah dalam setiap hal. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Untuk mengucap syukur pada saat kita merasa berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, pada saat kita merasakan berkat Tuhan tercurah penuh atas kita, pada saat kita tidak mengalami kekurangan, pada saat kita tidak mengalami hambatan, pada saat kita tidak mengalami persoalan, itu sangat mudah untuk kita lakukan. Kita akan bisa dengan mudah mengatakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dasar Tuhan. Pada saat hidupmu tidak terjadi suatu hal yang membuat dirimu menjadi lelah, yang membuat dirimu menjadi goncang, kita akan mudah mengatakan Tuhan Engkau baik. Tetapi bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal pada saat kita mengalami persoalan yang berat, pada saat kita dihidupi permasalahan ekonomi yang berat, pada saat kita bingung harus melakukan apa untuk melanjutkan hidup kita, pada saat kita mengalami kebutuhan jalan di sana sini, kita harus bisa mengucap syukur, kita harus bisa mengatakan Tuhan Engkau baik. Itu berat untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang pertama tadi adalah jangan khawatir. Kalau kau ingin lulus dalam hidupmu, kalau kau ingin lulus dalam setiap ujian hidup kita, yang pertama kita lakukan, kita nggak boleh khawatir akan masalah. Kita nggak boleh khawatir akan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita senantiasa harus bersukacita. Kita senantiasa harus tetap berdoa. Dan yang terakhir adalah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita belajar untuk melakukannya, supaya kita bisa lulus ujian, supaya kita bisa lulus dalam setiap permasalahan hidup kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pada siang hari ini Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan, untuk setiap persoalan yang hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami bisa dan kami masih boleh menghadapi setiap ujian yang terjadi dalam hidup kami, karena kami dapat mengetahui bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Kami bisa mengetahui bahwa Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami bisa melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan ajar kami supaya kami bisa melakukan, supaya kami bisa berkata bahwa kami tidak khawatir lagi akan segala sesuatu Tuhan. Supaya kami bisa tetap berdoa, supaya kami tetap bisa senantiasa bersukacita, dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Karena kami sadar kami manusia biasa dan penuh keterbatasan. Tapi bersama Engkau kami akan kuat, kami akan bisa melewati semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terus semangat, semangat terus, jangan pernah menyerah. Ingat, Tuhan Yesus
Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari di rumah kita masing-masing bersama dengan keluargamu, buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjagai engkau. Kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama berkata amin.